Everyday blessing, berkat setiap hari. Gentleness, kelemah lembutan. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Saat diserang, dunia menyuruh membalas. Dalam budaya dunia, serangan dibalas dengan serangan, cemooh dibalas dengan hinaan, fitnah dilawan dengan bukti dan kemarahan. Namun jalan Kristus berbeda. Ia mengajarkan bahwa kelemah lembutan bukan kekalahan, melainkan kekuatan yang dikuasai oleh kasih. Menghadapi serangan dengan kelemah lembutan adalah tanda kepercayaan penuh kepada Tuhan yang membela dan menghakimi dengan adil. 1 Petrus 2 ayat 23. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Kelemah lembutan memilih diam saat dunia menuntut balas. Yesus diserang oleh penguasa agama, dimaki oleh tentara, dan difitnah oleh massa, tetapi ia tidak membalas dengan kata-kata penuh amarah, tidak membela diri dengan seruan keras, tidak mengutuk tetapi mengampuni. Lukas 23:34, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Itulah kelemah lembutan sejati, menjawab dengan pengampunan, bukan pembalasan. Tokoh Stefanus lemah lembut saat lempari batu. Kisah Para Rasul 7 ayat 60, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Stefanus tidak berteriak membalas, walau ia diperlakukan tidak adil. Ia memilih untuk mati dengan doa pengampunan di bibirnya. Kelemah lembutan di momen seperti ini menggetarkan surga. Sangat mungkin doa itu yang akhirnya menyentuh hati Saulus, yang kelak menjadi Rasul Paulus. Yang kedua, kelemah lembutan menang karena mengandalkan Tuhan sebagai pembela. Roma 12 ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Ketika kita diserang dengan secara tidak adil, kita bisa memilih untuk bertempur di medan daging, atau kita bisa mengambil langkah iman dan mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Orang yang lemah lembut bukan orang yang pasif, tetapi orang yang menyerahkan haknya kepada Tuhan karena percaya bahwa Dia hakim yang benar. Kelemah lembutan menghasilkan damai dan kesaksian. Orang yang menjawab dengan amarah akan kehilangan suara, tetapi orang yang menjawab dengan lemah lembut menangkal api dengan kesejukan, memadamkan kebencian dengan kasih, menyentuh hati yang keras tanpa satupun pukulan. Amsal 25 ayat 15, "Lidah yang lemah lembut mematahkan tulang." Dalam dunia yang penuh pertengkaran, orang lemah lembut berbicara lebih keras melalui ketenangannya. Bagaimana menghadapi serangan dengan lemah lembut? Yang pertama, berhenti sejenak sebelum merespon, berdoalah singkat, "Tuhan, pegang hatiku." Yang kedua, lihat orang yang menyerang dengan mata kasih, bukan kebencian. Ketiga, ingat, membalas akan merendahkanmu ke level musuhmu, tetapi kelemah lembutan mengangkatmu ke level Kristus. 4. Tuliskan pengampunan, bukan pembalasan. 5. Percayakan reputasi dan keadilan kepada Tuhan. Misi kita berbahagia menjadi orang yang lemah lembut, karena kita akan memiliki bumi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau mengajarkan aku untuk menjawab dengan kelemah lembutan di saat dunia mengajarkan pembalasan. Ajarku untuk meniru jejak-Mu, mengampuni, menyerahkan padamu, dan tetap hidup dalam damai. Mampukan aku untuk menahan lidahku, menjaga hatiku, dan memuliakan-Mu melalui kelemah lembutan yang Engkau hasilkan di dalamku. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.